Halo guys, selamat datang kembali di channel Kamen Rider Versus. Jadi di video kali ini saya tuh ingin sharing dan juga ingin memberikan tips ke kalian semua mengenai bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa mengantisipasi ya atau mengatasi orang-orang di sekitar kita, khususnya di lingkungan pertemanan ya, yang suka ngatain lah atau yang suka ngomongin kita kayak gini. Udah gede kok nonton Kamen Rider sih. Kamen Rider kan tontonan bocah. Nah, karena yang saya tahu ya kejadian seperti ini tuh banyak dialami oleh Toku fans lainnya gitu. Jadi banyak Toku fans yang mengalami hal seperti ini. Termasuk juga saya gitu loh. Ya, saya ini bisa dibilang salah satu korban lah ya, karena saya pernah mengalami hal seperti ini gitu. Dan menurut saya kejadian seperti ini tuh biasanya terjadi di lingkungan anak SMA ke atas lah ya. Ya kayak anak SMA, anak-anak perkuliahan, bahkan orang-orang yang sudah berada di lingkungan kerja gitu loh. Karena kalau kejadian kayak gini tuh terjadi di lingkungan anak SD atau SMP, ya menurut saya kayak aneh aja gitu dan nggak cocok gitu loh. Dan kayaknya juga nggak mungkin gitu loh. Ya soalnya ya bayangin aja gitu, anak SD ngumpul nih sama temen-temennya gitu. Terus ada yang ngatain temennya kayak gini, udah gede kok nonton Kamen Rider. Kamen Rider kan tontonan bocah. Ya kan karena secara usia anak SD itu kan masih dikategorikan usia anak-anak kan. Ya anak SMP ya oke lah, anak SMP kan transisi dari anak-anak menuju remaja. Tapi kan anak SD dan juga anak SMP ini kan masih dikategorikan anak-anak di bawah umur gitu loh. Jadi menurut saya ya nggak cocok aja gitu loh kalau anak SD atau SMP ngomong kayak gitu. Kalaupun misalnya ada ya, kalaupun misalnya hal ini terjadi di lingkungan anak SD atau anak SMP, ya kalau ada yang ngomong kayak gitu, langsung dicolok aja hidungnya. Langsung dicolok. Dan masih bau matahari, sok-sokan ngatain kayak gitu kan nggak cocok gitu loh. Dan saya mau disclaimer dulu ya. Saya tuh mau disclaimer, tips yang saya berikan ini tuh tidak akan 100% berhasil. Saya tidak mengklaim kalau tips yang saya berikan ini akan 100% berhasil. Enggak, karena ini tips ini tuh berdasarkan dari pengalaman pribadi saya gitu loh. Ya paling tidak tips yang saya berikan ini tuh bisa membantu lah dan juga bisa menolong teman-teman Toku fans yang mengalami hal seperti ini supaya bisa mengatasinya gitu loh. Saya tidak mengklaim kalau ini bakal 100% berhasil. Enggak, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu loh. Oh iya, sebelum kita masuk ke tips yang pertama, saya bisa nebak nih. Kalian pasti salah fokus kan dengan kaos saya. Min, kaosnya keren banget, beli di mana? Oke bro, saya kasih lihat nih. Jadi kaos ini tuh desainnya Kamen Rider Saber lagi duduk di tumpukan buku dan juga lagi baca buku nih. Dan di bawahnya ada tulisan Read Wonder Ride Book and Henshin. Kaos ini tuh bener-bener keren banget bro. Nyaman dipakai dan juga kualitasnya premium gitu. Dan juga kaos ini limited edition ya, karena ini masih episode pertama. Nanti bakal ada episode keduanya dengan desain yang baru lah, dengan desain yang beda gitu. Desainnya nggak sama kayak gini. Jadi untuk menjaga eksklusivitas sebuah produk, nanti setiap episodenya KRV Merch itu desainnya ganti-ganti. Nah, jadi untuk kalian yang kepengen dan pengen punya kaos keren kayak gini, langsung aja kalian meluncur ke Instagramnya KRV Merch atau bisa langsung ke Tokopedia atau Shopee-nya KRV Merch. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke tips yang pertama. Oke, kita lanjut untuk tips yang pertama. Jadi di tips yang pertama ini tuh kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri ya, dan juga harus bisa menerima kenyataan. Lah, maksudnya gimana? Oke, jadi maksudnya tuh kita harus bisa berlapang dada dan menerima fakta kalau memang Kamen Rider ini tuh ditujukan untuk anak-anak. Soalnya hal ini tuh sudah dikonfirmasi oleh Shinichiro Shirakura selaku dari produser Toei Company. Nah, beliau ini pernah ngomong kalau Kamen Rider is a #1 kids show in Japan. Kamen Rider is the #1 kids show in Japan. Nah, sudah jelas kan, a #1 kids show in Japan, yang berarti Kamen Rider itu memang target utamanya tuh anak-anak gitu loh.
bukan orang-orang dewasa gitu loh. Nah, yang ingin saya tekankan ke kalian semua, kita itu harus menanamkan pola pikir di dalam diri kita kalau ya memang benar Kamen Rider ini tuh emang ditujukan untuk anak-anak, tetapi bukan berarti kita yang dewasa nggak boleh nonton gitu loh. Bukan malah menanamkan pola pikir di dalam diri kalian dengan membenarkan kalau Kamen Rider itu adalah tontonan orang dewasa dengan bertamengkan Amazon gitu loh. Nah, ini yang sering terjadi di toku fans gitu loh, para toku fans maksudnya. Jadi para toku fans tuh kalau ada orang yang ngomong Kamen Rider kan tontonan bocah, pasti banyak yang jawab, coba nonton Amazon, coba nonton Amazon. Nah itu nah itu menurut saya bukan sebuah solusi ya, menurut saya ya nggak tepat aja gitu loh. Ya memang benar Kamen Rider Amazon itu dibuat khusus untuk dewasa, tetapi kan mayoritas Kamen Rider yang lainnya itu kan ditujukan untuk anak-anak gitu loh. Bukan berarti satu series Amazon ini bisa merubah mayoritas Kamen Rider lainnya menjadi tontonan dewasa, kan enggak gitu loh. Mayoritas Kamen Rider yang lainnya itu tontonan anak-anak, dikhususkan untuk anak-anak. Nah cuma Amazon ini memang dikhususkan untuk dewasa, bukan berarti Amazon ini bisa merubah mayoritas ini menjadi tontonan orang dewasa gitu loh. Jadi ya intinya kita tuh harus bisa berdamai lah dengan diri sendiri gitu. Bisa menerima fakta kalau memang Kamen Rider itu tontonan anak-anak gitu loh. Dan tadi yang saya tekankan, kita harus bisa menanamkan di diri kita kalau memang Kamen Rider itu tontonan anak-anak. Tetapi bukan berarti kita yang dewasa nggak boleh nonton kan. Karena memang menarik dan seru untuk diikuti gitu loh. Bukan malah membenarkan kalau Kamen Rider ini tuh tontonan orang dewasa. Enggak, itu menurut saya benar-benar bukan sebuah solusi sih. Dan kayak apa ya? Dan orang-orang yang ngomong kalau Kamen Rider itu tontonan orang dewasa dengan bertamengkan Amazon, menurut saya ya mohon maaf, orang-orang yang kayak apa? Yang nggak bisa menerima fakta gitu loh. Padahal sudah jelas Shinichiro Shirakura sudah mengkonfirmasi seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Oke, untuk tips yang kedua yaitu kita harus terbuka dengan masyarakat, kita harus bersosialisasi dan juga harus berbaur dengan mereka gitu. Kenapa begitu? Soalnya yang saya tahu stigma yang berkembang di masyarakat luas itu mengenai orang-orang yang suka nonton Kamen Rider, anime dan sejenisnya itu merupakan stigma yang kurang bagus gitu loh. Jadi mereka itu masih mikir kalau orang-orang kayak kita tuh orang-orang yang no lab, ya, yang no lab, yang ansos, susah diajak bergaul gitu loh. Nah, makanya dari itu kita buktikan kalau pemikiran itu salah gitu loh. Nah, ini saya mau cerita ya. Jadi kan tadi saya bilang kalau saya itu pernah dikatain juga lah, udah gede kok nonton Kamen Rider, itu kan tontonan bocah gitu loh. Ya kita jawabnya santai aja gitu loh, jangan malah dijawab coba nonton Amazon, coba nonton Amazon. Enggak, jangan dijawab gitu loh. Ya jawab santai aja. Waktu itu saya jawab, iya sih bener ini tontonan bocah tapi seru gitu loh. Ya sambil ketawa gitulah, jangan malah kalian ngejauhin mereka gitu loh. Kalau saya tetap deketin temen saya yang ngomong kayak gitu, soalnya mereka ini masih belum tahu dan masih berpikiran kalau orang-orang yang kayak kita tuh ya tadi orang-orang yang no lab, ansos dan segala macem gitu. Jadi ya kita harus sering-sering bergaul, bersosialisasi, berbaur dan sering nongkrong lah gitu dengan mereka. Nah, jadi dengan kita sering sering berbaur dengan mereka, mereka itu mikir, oh, jadi pemikiran aku tuh salah kalau yang mikir kalau orang kayak kita tuh orang yang no lab gitu. Ternyata enggak, ternyata orangnya juga enak kok, asik gitu. Enggak no lab gitu. Jadi kita tuh secara nggak langsung mematahkan stigma yang berkembang di masyarakat gitu loh. Kalau kita itu nggak seperti itu gitu loh. Kita tuh bisa berbaur, kita tuh bisa asik gitu loh. Bukan malah dengan kita membenarkan kalau kita itu orang yang no lab. Jadi kalau ada orang yang ngomong Kamen Rider kan tontonan bocah, kalian langsung ngejauh, langsung menyendiri. Ya mereka malah nambah mikir, oh berarti bener gitu loh. Berarti bener kalau orang kayak kita itu no lab gitu. Makanya kita harus sering bergaul, harus sering berbaur, bersosialisasi dan juga
harus sering-sering inilah interaksi lah dengan teman kita yang ngomong atau yang ngatain kita kayak gitu loh. Malah jangan dijauhin, tetap dideketin, dikasih tahu dengan tindakan kita gitu loh. Kalau kita tuh tontonan Kamen Rider tetapi kita tuh bisa bersikap dewasa gitulah, nggak kekanak-kanakan gitu loh. Oke, jadi untuk tips yang ketiga yaitu kita harus berwawasan luas. Nah, maksud dari berwawasan luas di sini bukan berarti kita harus mendalami semua hal yang ada di dunia ini, bukan berarti kita harus tahu semua hal yang ada di dunia ini gitu. Bukan gitu. Maksudnya ketika kita sedang berbaur, ketika kita sedang bersosialisasi dan kita sedang nongkrong dengan teman-teman kita, kan kita nggak mungkin cerita tentang Kamen Rider kan, soalnya kan mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi ya ketika kita nongkrong, mereka ngomongin bola, kita bisa nyambung gitu loh. Mereka ngomongin politik, oke, kita bisa nyambung gitu loh. Mereka ngomongin sesuatu hal yang lagi viral hari ini, kita nyambung. Mereka ngomongin cewek, kita nyambung. Maksudnya pikiran kita harus luas gitu loh. Kita harus punya referensi yang banyak gitulah. Maksudnya berwawasan luas di situ. Bukan berarti ya kita pahamnya Kamen Rider doang kan. Jangan gitu, kita harus memiliki referensi yang luas gitu loh. Nah, dengan seperti ini kan jadi teman-teman kita juga mikir, oh ternyata walaupun tontonannya Kamen Rider tetapi ini ya referensinya luas, maksudnya diajak ngobrol apa bisa nyambung gitu loh. Jadi mereka mikir kita itu nggak seperti yang mereka bayangkan gitu loh, gitu. Untuk tips yang ketiga seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari ketiga tips yang saya sampaikan tadi yaitu ya intinya kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu gitu loh. Kita harus memperbaiki pola pikir kita harus bisa berdamai dan kita juga harus menerima kenyataan kalau memang Kamen Rider itu tontonan anak-anak gitu loh. Jangan malah kalian membuat pola pikir kalau Kamen Rider ini tontonan orang dewasa dengan bertamengkan Amazon. Tolong jangan lakukan itu, jangan. Nah, terus kita tuh harus juga sering-sering bersosialisasi, berinteraksi, berbaur dan juga sering-sering nongkrong lah. Kalau diajak nongkrong, ayo gitu loh gitu. Dan juga kita harus bisa bisa memiliki referensi yang luas gitu loh. Jadi ketika kita sedang berinteraksi, sedang bersosialisasi dengan mereka, sedang nongkrong dengan mereka, kita bisa nyambung gitu loh karena kita memiliki referensi yang luas dan juga wawasan yang luas gitu. Oke, jadi segitu saja tips yang bisa saya sampaikan. Semoga tips ini bisa membantu kalian semua ya. Dan saya harap semoga kejadian kayak gini nggak terjadilah di kalian semua atau di kalangan Toku fans, jangan sampai terjadi lagi lah gitu. Dan jika pun terjadi semoga kalian bisa mengatasinya gitu loh, dan juga semoga tips saya ini bisa menolong kalian gitu. Dan sekali lagi saya mau disclaimer kalau tips yang saya sampaikan ini saya tidak mengklaim kalau ini bakal 100% bisa mengatasi, enggak. Soalnya kembali lagi ini kan berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu loh. Jadi cara saya mengatasi masalah itu dengan cara seperti itu, dengan cara 3 tips yang saya sampaikan tadi gitu loh. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Ya kalau kalian suka silakan like, kalau kalian nggak suka ya dislike aja gitu loh. Kalau kalian mau subscribe silakan di subscribe ya. Tidak ada paksaan sih di sini, tidak ada paksaan. Bebas. Kalian mau komen, kalian mau ngasih like silahkan, mau dislike silahkan, mau subscribe silahkan gitu loh. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kita semua semoga kejadian seperti itu tidak terjadi di kita semua. Oke. Terima kasih. Yeah.